Saudara-saudara, kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Pemberitaan firman dan sakramen perjamuan akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Marilah kita berdiri menghadap Allah dalam kekudusan hadirat-Nya dalam pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara,
Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dengan mengingat firman Tuhan ini, dalam kerendahan hati, marilah secara pribadi kita membuka hati dan mengaku akan segala kesalahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, pandanglah umat-Mu yang berlumuran dosa ini. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengarlah petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu berkomunikasi dengan-Mu. Karena Engkau adalah Allah bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, menyediakan hati kami dan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Topang dan tolong kami Tuhan melalui hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 berkata, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah mengatakan, sehari selembar benang lama-kelamaan menjadi sehelai kain. Artinya, jika sebuah tugas atau pekerjaan dilakukan dengan penuh kesabaran dan keyakinan, pasti akan mendatangkan keberhasilan. Pekerjaan apapun asal dilakukan dalam ketekunan dan penuh dengan keyakinan akan mendatangkan kesuksesan. Pepatah ini saudara-saudara nampak dalam perjalanan Paulus ketika ia memberitakan Injil. Seorang rasul yang memiliki banyak surat yang berisi sebuah dorongan, motivasi, nasihat, bahkan pengajaran-pengajaran kepada orang Kristen di zamannya. Dan ia tidak pernah mengenal lelah untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang perjalanan Paulus ketika ia ada di Efesus, dan Dr. Lukas menceritakan kepada kita tentang Paulus yang berada di Efesus itu. Dalam cerita ini ada 3 pesan yang disampaikan kepada kita melalui kisah para rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan yang pertama dikatakan, giat dan ulet mengajar merupakan sarana pemberitaan Injil. Ketika Paulus berjumpa dengan murid-murid Yohanes yang telah membaptis diri pada baptisan Yohanes, dan mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias, Paulus berjumpa dengan mereka dan terjadilah sebuah dialog. Pertemuan ini bukan sebuah kebetulan, tetapi pertemuan ini diperkenankan oleh Tuhan. Dalam perjumpaan itu digambarkan oleh Lukas bahwa murid-murid yang membaptis diri baptisan Yohanes itu belum begitu paham tentang Yesus. Karena itu Paulus memberitakan kerajaan Allah kepada mereka dan menyatakan bahwa Yesus itulah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Karena itu Paulus dengan giat mengajar mereka, Paulus dengan ulet mengajar mereka agar mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus dan pemberitaan Yohanes tentang Mesias. Mendengar pemberitaan Paulus, mereka menjadi percaya pada Yesus dan mereka memberi diri dibaptis. Dan ada proses penumpangan tangan. Setelah proses itu terjadi, ada 2 hal yang diceritakan oleh kisah para rasul atau oleh Dr. Lukas. Yang pertama adalah mereka menerima karunia bahasa roh, dan yang kedua mereka bernubuat. Jumlah mereka yang bersedia untuk dibaptis ada 12 orang, sama seperti murid Yesus jumlahnya 12. Ini adalah simbol bahwa murid-murid ini memiliki tugas untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil ke segala tempat. Setelah Paulus melakukan pengajaran-pengajaran itu, Paulus kemudian melakukan perkunjungan di rumah-rumah ibadat untuk memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Dalam keyakinan ia mengajar tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dalam rumah ibadah inilah Paulus membuka diskusi-diskusi dengan topik kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diskusi-diskusi ini sampai sekarang masih sangat diperlukan dalam kehidupan bergereja. Sekarang ini begitu banyak pengajaran Kristen yang ditemui, namun perlu ada filter dalam menerima ajaran-ajaran tersebut. Belajar dari Paulus yang begitu giat dan ulet melaksanakan tugas pelayanan, maka kita pun sebagai pelayan didorong dan dimotivasi untuk giat dan ulet dalam pengajaran-pengajaran. Gereja adalah wadah pembinaan, wadah pengajaran yang mendidik orang untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Semangat pelayanan Paulus menjadi contoh dalam kehidupan kita saat ini. Semangatnya terus menyala karena kuasa Roh Kudus berkarya atas kehidupannya. Paulus terus giat dan ulet untuk melayani. Kita pun dimotivasi untuk memiliki jiwa pelayanan seperti Paulus. Dalam keadaan seperti apapun, giat dan ulet melayani. Tidak mudah menyerah dalam pelayanan.
Itu pun terlihat di dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 11 yang menyatakan 12 ayat 11 menyatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Lukas adalah Paulus tetap melayani dan mencari solusi yang terbaik sebagai wujud menghadirkan kerajaan Allah. Ketika dalam ketekunan Paulus mengajar murid-murid yang baru ini, namun bukan berarti bahwa Paulus tidak menghadapi kendala dalam pelayanannya di Efesus. Lukas memberikan informasi kepada kita setelah 3 bulan dia mengajar, banyak orang tetap tegar tengkuk, banyak orang tetap tidak percaya, banyak orang bahkan mengolok-ngolok, menghujat Allah, menghina Paulus, memfitnah Paulus. Namun hal itu, saudara-saudara, tidak menjadikan Paulus kemudian menyerah, tetapi justru menjadikan Paulus sebagai pelayan yang kreatif dalam mengatasi persoalan pelayanannya. Paulus tidak mempersalahkan orang lain, tetapi ia mencari solusi agar murid-murid barunya yang di Efesus ini tetap dapat menerima pengajaran dan memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Paulus mencari solusi yang terbaik di tengah tantangan dan pertentangan yang terjadi. Kemudian Lukas menceritakan bahwa Paulus memilih ruang Tiranus untuk pengajaran-pengajaran yang dilakukannya. Dalam ketekunan, Paulus menjadikan ruang Tiranus itu sebagai ruang belajar bagi murid-muridnya. Paulus tidak undur dari pelayanannya di Efesus. Justru ia semakin giat mengajar dan memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bergereja pun tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan, pergumulan, adanya pro dan kontra dalam kehidupan bergereja itu terjadi. Namun melalui kehidupan Paulus kita diajak untuk menjadi lebih kreatif dalam pelayanan dengan mencari solusi yang terbaik agar sebagai pelayan Tuhan, tugas kita sebagai pemberita tetap dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat saat ini tentang pelkat-pelkat, tantangan yang dihadapi oleh pelkat pengajar, pelkat PA, dan pelkat PT sangat luar biasa. Anak adalah investasi keluarga. Anak adalah investasi gereja. Berbagai kasus anak sering kita baca dan kita dengar. Bentuklah wadah kreativitas anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ketika pelayan-pelayan PA dan pelayan-pelayan PT tidak serius mengajar anak lain mereka, maka sebenarnya mereka sedang membangun generasi penerus apa adanya. Kualitas anak cerminan dari kualitas pelayannya. Persoalannya, saudara-saudara, kita mau atau tidak seperti Paulus yang dengan serius mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan memikirkan kemajuan orang-orang yang dilayani dalam iman kepada Kristus. Kalau sebagai pelayan kita sudah asal-asalan saja melayani, maka hasilnya akan asal-asalan juga. Sudah waktunya bagi gereja saat ini mengubah strategi pelayanan. Bagi pelayanan yang fokus kepada orang tua, kita akan fokus kepada, kita didorong untuk fokus kepada pelayanan kepada anak-anak. Jika kita mau anak-anak layan kita maju, maka sebagai pelayan, kita juga harus membekali diri dan mengembangkan potensi diri agar pelayanan kita lebih kreatif, inovatif, dan dinamis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi saat ini, gereja tidak bisa hanya bernostalgia.
Coba saudara-saudara bayangkan sekarang ini, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jika seluruh presbiter tidak memiliki kemauan untuk memajukan kehidupan persekutuan dan pelayanan, maka gereja tidak akan mengalami pertumbuhan dan mengalami kemajuan dalam kehidupannya. Coba bayangkan jika seluruh pelayan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan bergereja. Jika seorang pelayan hanya memikirkan dirinya sendiri, apa yang akan terjadi dengan kehidupan gereja? Jika para pelayan Tuhan hanya bernostalgia dengan zaman dulu, oh dulu tuh begini, dulu tuh begitu, itu tahun berapa? Ini sudah zaman milenial, tahun era digital, yang segala sesuatu kita menggunakan barang-barang yang canggih. Sudah bukan waktunya bagi gereja untuk bernostalgia dengan peristiwa yang dulu. Melainkan gereja harus bangkit menata kembali strategi pelayanan yang dapat menjawab persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, Lukas kepada kita melalui cerita Paulus. Ketika ada tantangan dalam pelayanannya, Paulus mengubah strategi pelayanannya. Yang tadinya di rumah ibadat, dia mengubah strategi pelayanan dengan mengajar di ruang Tiranus. Dan sekarang saatnya bagi gereja juga, dengan kondisi saat ini, gereja harus bangkit, menata kembali strategi pelayanan yang dapat menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya PKUPPG, kita punya pemahaman iman yang sedang kita garap bersama-sama untuk menjawab tantangan gereja masa kini. 1:10 atau 1:15 harus terus kita giatkan lagi agar kohesi persekutuan semakin dikuatkan. Oleh karena kita melihat satu dengan yang lain sebagai saudara. Gereja harus gigih. Gereja harus tekun menghadapi tantangan pelayanannya. Gereja tidak boleh mudah menyerah, tapi melihat tantangan itu sebagai kesempatan dan peluang seperti Paulus untuk memberitakan Injil. Kita dapat belajar dari Paulus. Ia tidak mandek, ia tidak macet, ia tidak diam, ia tidak mengeluh, ia tidak mencari salah orang lain maupun menghindari persoalan, tetapi ia justru mencari solusi yang terbaik dalam pelayanan agar pemberitaan Injil tetap terlaksana, sehingga banyak orang dimenangkan karena mereka memiliki pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah. Paulus melihat tantangan itu sebagai peluang dan semangat untuk kreatif dan inovatif dalam pelayanannya. Gereja pun saat ini dimotivasi melalui pelayanan Paulus untuk kreatif dan inovatif di tengah tantangan saat ini. Sebagai pelayan, janganlah kita cepat merasa puas diri dengan pelayanan yang sudah kita lakukan. Tetapi tetaplah kita harus terus mengembangkan diri agar pelayanan kita terus berkembang dan mengalami kemajuan. Sama seperti murid-murid Paulus diberkati dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kita pun akan dimampukan dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus dalam melaksanakan tugas panggilan, pengutusan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita bersedia untuk terus melayaninya dalam kegigihan dan ketekunan. Saudara-saudara, hal yang ketiga, buah dari sebuah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah disayang Tuhan, itu kata Lukas. Siapa dari kita yang tidak mau disayang oleh Tuhan? Kita pasti mau terus disayang oleh Tuhan. Lakukanlah yang terbaik dalam pelayanan. Bentuk kasih sayang Tuhan itu adalah melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan yang Paulus lakukan ketika dia memotivasi orang-orang yang dia ajar untuk mengimani Kristus di dalam kehidupan mereka.
Bahkan mereka sedia bersaksi tentang Kristus melalui penyembuhan-penyembuhan ilahi. Bukan soal kain atau sapu tangan yang dimiliki oleh Paulus yang digunakan oleh murid-murid di Efesus untuk penyembuhan itu, melainkan iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, kebahagiaan dan sukacita seorang pelayan adalah ketika ia melihat orang-orang yang dilayaninya mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan iman di dalam kehidupannya. Itulah mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita ketika kita memiliki jiwa yang sama seperti Paulus dalam pelayanan. Kehidupan dan pengajaran kita memotivasi orang-orang yang kita layani untuk maju dan terus berkembang. Ini adalah buah pelayanan. Kasih sayang Tuhan dinyatakan kepada kita melalui kehidupan yang berkembang atas orang-orang yang kita layani. Saudara, setiap kita orang percaya, orang Kristen dipanggil Tuhan juga untuk melayani. Bukan hanya orang-orang yang berstatus sebagai pelayan Tuhan saja yang dapat melayani. Bukan hanya pengurus PLKP, APT, GP, PKB, PKLU, PKP, atau pengurus komisi yang bisa melayani. Siapapun kita, dengan profesi apapun kita, dipanggil Tuhan untuk melayani sesama di porsi kita masing-masing. Pelayanan tidak terbatas pada tembok-tembok gereja. Pelayanan tidak terbatas pada status presbiter, status pelayan PAPT, status pengurus pelkat, status pengurus komisi. Tetapi di tengah dan bersama sesama, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita menjadi bermanfaat bagi sesama, itulah pelayanan. Hidup berbuah mendatangkan sukacita tersendiri dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, 3 hal ini menjadi catatan bagi kita. Mari kita menjiwai jiwa pelayanan Paulus, meskipun ada begitu banyak tantangan dalam pelayanan. Bukan berarti lalu kita diam, tetapi kita diajak untuk seperti Paulus membuat strategi-strategi yang baru dalam pemberitaan Injil, agar kita dapat memenangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita di pagi hari ini. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan penetapan perjamuan. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada paku kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari
kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan, dan meja perjamuan disiapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang di meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menerima berkat dalam perjamuan saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus giat melakukan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami pemberita-pemberita kabar baik, pemberita-pemberita Injil-Mu, melalui tutur kata dan perbuatan kami, apapun profesi kami. Tolong kami Tuhan, untuk terus sedia diperbaharui oleh firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menopang dan memampukan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, untuk kehidupan berbangsa negara kami. Berkatilah para pimpinan bangsa kami, berilah mereka senantiasa kebijaksanaan agar mereka dapat mengambil keputusan dengan baik dalam seluruh kehidupan mereka, dalam kehidupan berbangsa negara, sehingga kami dapat melewati masa-masa saat ini dalam tuntunan dan bimbingan yang daripada Tuhan. Berilah kepada para pimpinan bangsa kami hikmat agar dapat mencari solusi-solusi yang terbaik. Dan sebagai warga negara, kami mendukung dan menopang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam kehidupan bergereja, tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, yang senantiasa mau menjadi saksi, membangun persekutuan yang kuat, melayani,
dan bersaksi. Kau memberkati setiap saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Tuhan kiranya memberkati mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan perkawinan. Biarlah sukacita yang mereka rasakan senantiasa memotivasi mereka untuk terus menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berduka, keluarga Halo Purba. Dalam duka cita mereka, biarlah kasih sayang Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa, kiranya Tuhan menolong kami dalam pekan kami yang akan datang, untuk kami jalani dan lakukan. Tuhan, bimbing kami dan tuntun kami dengan segala rencana yang sudah kami rancang di pekan ini. Berilah kami hikmat, supaya kami dapat mengisi waktu-waktu kami dengan baik. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam Malaikha 3 ayat 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam ruang perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan?" Tuhan memberkati persembahan saudara. Marilah kita sama-sama memberi persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 2. Puji nama
Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah diberkati oleh-Mu dengan segala kebaikan dan kemurahan. Dan karena anugerah-Mu semata saat ini, kami pun dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup selalu berhadapan dengan tantangan. Orang bijak melihat tantangan sebagai peluang untuk lebih kreatif dan berinovasi untuk menjadikan hidup lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.